warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal TIU terkait dengan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Ada 10 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, kita akan langsung bahas saja untuk soal yang pertama. Terkait dengan sinonim ya, berarti kita mencari kata yang maknanya sama ya dengan kata yang ada di soal. Di sini ada kata algoritmi ya, atau kita juga pernah mendengar algoritma gitu ya. Nah, algoritmi itu sendiri itu adalah sebuah prosedur sistematis ya untuk memecahkan masalah di dalam matematika. Nah, kita udah dapatkan artinya tadi, algoritmi. Jadi, untuk kata algoritmi itu sendiri, kira-kira sinonim yang tepat atau dia bersinonim dengan kata apa? Apakah irama? Bukan ya. Alegori juga bukan. Nada dasar? Bukan. Prosedur pemecahan? Ya, betul ya, karena algoritma itu sendiri juga artinya di sini adalah prosedur sistematis ya, atau langkah secara sistematis dalam memecahkan masalah matematis. Nah, jadi yang lebih tepat di sini itu adalah yang D ya, yaitu prosedur pemecahan. Oke, berikutnya yang kedua, purbawisesa. Oke, purbawisesa ini bersinonim dengan kata apa? Kita lihat ya, purbawisesa itu terkait dengan kekuasaan atau kekuasaan sepenuhnya. Nah, jadi dari opsi di sini kita bisa langsung silang ya, bahwa purbawisesa itu bersinonim dengan kata apa? Iya, bersinonim dengan kata kekuasaan sepenuhnya. Oke, berikutnya soal yang ketiga, embalase. Nah, embalase kira-kira sinonim kata yang tepat ya untuk kata embalase apa? Kita lihat ya artinya dulu. Embalase itu artinya adalah pengepakan barang-barang. Nah, di sini kata pengepakan barang-barang. Nah, kira-kira kata yang tepat ya antara A sampai E ini yang memiliki makna yang sama, atau kata embalase ini lebih tepatnya dia bersinonim dengan kata yang mana? Apakah ruang pamer? Bukan ya. Peremajaan juga bukan. Apakah yang C, pengemasan? Oke, yang betul jawabannya adalah yang C ya, pengemasan. Karena kan pengepakan itu sama juga dengan pengemasan, artinya sama ya. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang C. Jadi embalase bersinonim dengan kata pengemasan. Oke, berikutnya soal yang keempat. Interinsuler. Oke, interinsuler. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada kata-kata inter ya. Inter itu kan antar gitu ya. Jadi kalau kita lihat arti dari kata interinsuler itu adalah antar pulau. Jadi kita bisa langsung silang ya, untuk interinsuler itu kata yang bersinonim dengan kata interinsuler itu di sini adalah yang B, yaitu antar pulau. Oke, berikutnya soal yang kelima. Merkantilisme. Merkantilisme, kita lihat ya, apa arti dari merkantilisme itu sendiri. Jadi katanya di sini, merkantilisme itu adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa. Jadi kata yang bersinonim dengan kata merkantilisme di sini udah kita dapat kata kuncinya ya. Udah pasti sini adalah terkait dengan sistem ekonomi. Jadi yang A udah pasti salah. Jawaban yang benar tentu saja adalah yang B. Jadi merkantilisme itu adalah suatu sistem ekonomi. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 ini kita coba lagi untuk antonim ya. Nah, jadi untuk antonim itu biasanya ada tanda seperti ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini menunjukkan kita harus mencari lawan kata untuk kata yang diberikan. Misalkan di sini ada aliansi ya, berarti aliansi itu artinya apa? Nah, kalau kita dapat artinya, kita tinggal cari aja kata yang memiliki makna yang bertolak belakang dengan aliansi gitu ya, atau lawan katanya. Nah, teman-teman, kita lihat dulu bahwa aliansi itu sendiri itu merupakan kata serapan. Nah, jadi merupakan kata serapan dari kata aliansi. Jadi dalam bahasa Inggris ya, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia itu aliansi. Nah, aliansi itu sendiri artinya di sini adalah persekutuan. Nah, artinya persekutuan nih arti dari aliansi. Kita tinggal cari aja lawan untuk kata persekutuan.
Apakah perkawanan? Bukan ya, karena persekutuan dan perkawanan itu kan sama ya. Perlawanan atau permusuhan atau persekutuan atau kerjasama. Oke, yang tepat yang mana? Kalau perkawanan bukan ya, karena persekutuan sama dengan perkawanan, sama juga dengan persekutuan, ini udah pasti persekutuan ya. Kemudian sebenarnya ada yang kerjasama, jadi yang tepat yang mana? Apakah permusuhan atau perlawanan? Yang lebih tepat tentu saja adalah yang C, yaitu permusuhan ya. Oke, berikutnya soal yang ke-7, antonim ya untuk kata yang ke-7, tuba. Nah, teman-teman pernah mendengar istilah air susu dibalas dengan air tuba ya, artinya kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Nah, jadi karena katanya air susu dibalas dengan air tuba. Jadi karena air susu itu kan dia manis gitu ya, dan makanya diibaratkan dengan suatu kebaikan. Sedangkan tuba tentu lawannya kan. Jadi lawannya yang mana? Nah, jadi tuba itu bisa kita katakan adalah sesuatu yang tidak baik, ya kan? Tidak baik. Jadi kalau opsi yang A pahit udah pasti bukan ya. Kemudian racun juga bukan, bisa juga bukan, nilai juga bukan. Jadi tuba itu yang artinya tadi sesuatu yang tidak baik gitu ya, maka untuk antonim katanya tentu sesuatu yang baik. Maka sesuatu yang baik di antara opsi ini tentu jawaban yang benar tentu saja adalah yang B, yaitu madu. Ingat ya teman-teman ya, kita bukan mencari persamaan di sini tetapi mencari lawan kata dari kata tuba. Lihat ya, ini simbol untuk antonim. Oke, berikutnya soal yang ke-8, jaharu. Nah, kira-kira jaharu ini memiliki kata atau artinya itu berlawanan dengan kata apa? Kita lihat dulu, jaharu itu sendiri. Jaharu itu artinya adalah orang yang jahat ya, atau orang yang hina. Nah, jadi kalau orang yang jahat, berarti lawannya tentu orang baik ya. Jadi kita lihat di sini, apakah merangkak? Bukan ya, berlari juga bukan, penjahat juga bukan, atau orang baik? Iya, udah pasti lawan katanya adalah orang baik. Karena jaharu itu sendiri tadi artinya adalah orang yang jahat atau orang yang hina. Oke. Berikutnya, soal yang ke-9, Anggara. Nah, Anggara ini kita sering dengar pada nama seseorang gitu ya. Misalkan Robi Anggara gitu ya. Nah, sering kita dengar pada nama orang. Nah, Anggara itu sendiri, teman-teman ya, ternyata artinya itu adalah buas. Ya, buas atau liar ya, terkait dengan satwa. Nah, jadi kita tinggal cari aja lawan dari kata buas atau lawan dari kata liar itu apa. Apakah kasih? Bukan ya, jinak. Nah, iya ya. Jadi jawaban yang tepat tentu saja adalah yang B, yaitu jinak ya. Jadi lunak bukan, sengsara juga bukan, gembira juga bukan. Karena di sini Anggara itu katanya sini buas. Tentu yang lebih tepat lawan katanya adalah jinak. Oke, soal yang terakhir, yang ke-10, tuarang. Nah, tuarang itu sendiri, teman-teman, tuarang itu artinya adalah musim kemarau. Nah, jadi kalau musim kemarau, tentu lawan kata dari musim kemarau apa? Kita lihat ya, apakah banjir? Bukan ya. Apakah normal? Juga bukan. Apakah musim hujan? Iya, betul ya. Yaitu jawabannya adalah musim hujan. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Di sini simbolnya terkadang kita saking konsentrasinya lupa ya. Jadi lihat, perhatikan simbolnya di sini. Kalau simbolnya ini berarti dia menunjukkan atau kita diperintahkan untuk menentukan antonimnya atau lawan katanya. Tapi kalau ada tanda sama dengan, berarti itu yang kita cari adalah terkait dengan sinonim atau persamaan kata ya, atau persamaan makna. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.